Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 5. Peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa heroik banyak terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir Jepang dari Indonesia. Semangat dan sukacita menyambut proklamasi kemerdekaan sangat terasa di seluruh penjuru Indonesia. Semangat tersebut diikuti oleh keinginan yang kuat untuk mengusir Jepang dari Indonesia. Seberapapun kuatnya tentara Jepang yang dipersenjatai lengkap dan modern tidak menyurutkan nyali dan tekad pejuang-pejuang Indonesia. Dengan gagah berani dan jiwa pantang mundur yang berkobar-kobar, pejuang-pejuang Indonesia terus menentang dan melakukan berbagai macam perlawanan terhadap Jepang. Ayo rasakan semangat gagah berani dan pantang mundur para pejuang Indonesia tersebut dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar berikut ini. Maju tak gentar. Serentak mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah. Nah, kalian sudah menyimak lagu Maju Tak Gentar yang sudah Ibu tayangkan pada layar tadi. Setelah kamu dan teman-temanmu bernyanyi, cari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi, tugas kalian nanti sebelum menjawab pertanyaan ini, kalian diminta untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Kalian bisa kirim lewat grup kelas 5. Ya, tugas kalian menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Setelah itu, mari kita berlatih. Kalian kerjakan soal-soal yang ada pada layar nomor 1, 2, 3. Nah, 3 saja. Sekarang, mari membaca. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama Avonai di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia, serta membebaskan tawanan perang sekutu. Kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut Nika ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia. Mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan 2 cara, yakni perlawanan fisik dan diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata. Adapun perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berawal dari tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan sekutu. Adapun tokoh yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Kemudian Palagan Ambarawa.
terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Kemudian setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Kemudian Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun, rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Tokoh yang terlibat antara lain Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryati Suryadharma. Kemudian Medan Area terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Thohir. Kemudian yang kelima yaitu serangan 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Perjuangan secara diplomasi juga dilakukan dari perundingan satu ke perundingan yang lain. Yang pertama, ada perundingan Linggarjati. Diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Sermerhon. Hasil perjanjian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Negara Indonesia Serikat terdiri dari negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Kalimantan. Dan negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Namun Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Kemudian yang kedua ada perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Isi perjanjian ini adalah sebagai berikut. Ya, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Kemudian semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Kemudian Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang akan segera dibentuk. Namun Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1949. Kemudian perjanjian Rumroyen diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Royen. Isi perjanjian ini adalah pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, kemudian menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan, kemudian Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Dan yang terakhir akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Nah, setelah kalian menyimak bacaan tadi, sekarang mari berlatih. Kalian kerjakan soal, ya, cari tahu jawaban dari pertanyaan berikut ini. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalian kerjakan sebagai tugas selanjutnya. Anak-anakku, perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah bentuk perlawanan terhadap penjajah dengan kontak senjata. Pada waktu itu, senjata yang digunakan oleh pejuang-pejuang Indonesia masih tradisional, seperti bambu runcing, keris, dan tombak. Jika memakai senapan api, itu pun hanya hasil dari rampasan. Sangat berbeda dengan senjata yang dimiliki Inggris, Belanda, ataupun Jepang. Mereka sudah menggunakan senjata modern seperti meriam, pistol, bahkan bom.
Perjuangan para pahlawan waktu itu sungguh hebat. Mereka tetap semangat membara, pantang menyerah walaupun para penjajah Indonesia menggunakan senjata modern. Tentu saja suhu udara saat itu sangat panas saat para penjajah menembakkan meriam dan mengepul. Berbicara tentang panas, tentu kamu masih ingat akan kalor, termasuk perpindahan kalor dan kemampuan kalor mengubah suhu dan mengubah wujud benda. Pada pembelajaran yang lalu, telah kita buktikan melalui percobaan bahwa kalor dapat mengubah wujud benda melalui peristiwa mencair. Sekarang kita akan buktikan lagi kemampuan kalor mengubah wujud benda melalui peristiwa penguapan. Penguapan adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor. Pernahkah kamu mengamati ketika merebus air sampai mendidih? Apakah yang keluar dari ceret? Dari mulut ceret keluar asap putih. Asap putih tersebut adalah air yang terkena panas yang berubah menjadi uap air. Contoh lain perubahan wujud karena penguapan adalah bensin dibiarkan di tempat terbuka, lama-kelamaan akan habis. Kemudian minyak kayu putih dibiarkan dalam botol terbuka, dalam waktu lama akan berkurang isinya. Dan baju basah akan kering ketika dijemur di bawah panas matahari. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu sapu tangan, air dalam mangkok, kemudian cara kerjanya, siapkan alat dan bahan. Celupkan sapu tangan ke dalam air. Jemur sapu tangan di bawah terik matahari, kemudian amati sapu tangan setelah dijemur. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, kalian diminta untuk membuat kesimpulan. Sapu tangan basah karena mengandung apa saat dijemur. Kemudian air pada sapu tangan mengalami perubahan wujud menjadi bagaimana. Kemudian uap air bergerak ke udara yang suhunya lebih bagaimana. Setelah semua air berubah menjadi uap, sapu tangan kering. Percobaan ini membuktikan apa? Kemudian terjadi perubahan wujud benda dari benda apa menjadi benda apa. Kalian kerjakan sebagai tugas yang terakhir. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.